Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma iftah lana abwabar rahmah. Ya Allah, berilah, bukalah pintu rahmat bagi kami. Amin amin ya mujibas shailin. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Mari kita kembali kepada Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat. Kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah pada ayat 178. Pada Ibu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatli fil qatla al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattabi'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah fafani'tada ba'da dzalik falahu azabun alim. Sadaqallahul azim. Cukup satu ayat itu saja pada saat ini. Mari kita, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ya. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, dan yang demikian itu adalah suatu keringanan, takhfif dan rahmat dari Allah. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini tentang kisos, walaupun terbunuh, tapi Islam tetap menawarkan dan membuka pintu maaf. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini di antara sebab turun, ya, sababun nuzul, ada di antaranya sebuah hadis panjang sebenarnya dari Sa'id bin Jubair. Dalam hadis itu diceritakan menjelang Islam disyariatkan, ada dua suku bangsa Arab yang berperang masa jahiliyah. Orang Arab ini perangnya lama, perangnya antar suku, ya. Maaf itu susah didapat, ya. Mereka mewariskan dendam
Rasanya tak ada pula bangsa di dunia yang perang antar suku itu sampai beratus-ratus tahun ya. Nah, para ibu, dalam peperangan dua suku itu ada yang terbunuh dan ada yang luka. Dan yang terbunuh itu hamba atau budak dan kaum wanita. Nah, ketika Islam disyariatkan, belum sempat orang itu membalas dendam atas berkenaan dengan yang dibunuh tadi, ya, ada sebagian yang telah masuk Islam, tapi sifat jahiliyahnya masih terlihat, masih dendam. Mereka berbangga-bangga dengan harta, dengan kekuatan, dengan potensi mereka melawan, ya, para ibu. Nah, karena itu ayat ini diturunkan untuk tidak mewariskan dendam itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, dari ayat tadi dijelaskan bahwa kisah itu di dalamnya ada kehidupan. Pada ayat berikutnya disebutnya. Kisah dalam pemahaman adalah bukan mewariskan dendam, tetapi adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Itu artinya, ya. Jadi tidak mewariskan dendam. Nah, siapa yang membunuh, dibunuh, ya. Nah, tetapi melihat situasi pembunuhan itu perlu dipertimbangkan di dalam hukum. Tidak semua yang membunuh harus dibunuh, ya. Dengan keadaan seperti itu, agar hukum itu berlaku dengan adil. Nah, di zaman jahiliyah itu, para ibu, ada perilaku yang tidak adil berkenaan dengan orang yang dibunuh tadi. Dia hamba, budak yang dibunuh, tetapi dalam perilaku mereka menghukum, dia meminta ganti yang akan dibunuh itu orang yang merdeka. Nah, itu amanatnya tadi, bahwa al-hurru bil-hur, orang yang merdeka harus orang yang merdeka. Artinya orang yang bebas, orang yang lumayan hidupnya dan tidak hamba dan tidak budak, ya. Nah, tapi pada masa jahiliyah itu, dia budak yang terbunuh dimintanya orang yang merdeka. Wanita yang dibunuh diminta gantinya lelaki. Nah, para ibu, jadi simbol-simbol kekuatan itu yang dilumpuhkannya. Sungguh pun demikian, para ibu, ketika Islam telah masuk, Islam menawarkan pintu maaf, terbuka pintu maaf. Faman ufiya lahu min akhihi sayun fattabi'um bil ma'ruf. Maka apabila mendapat sebuah kemaafan dari keluarga yang terbunuh, maka harus diikuti dengan yang baik. Nah, di dalam ayat ini juga disebut tadi bahwa keluarga atau saudara yang memberi maaf itu harus berlaku dan mengikutinya dengan baik, dan yang diberi maaf harus membayar diat. Nah, para ibu, nah seperti itu mekanisme hukum di dalam Islam. Nah, barangkali kita perlu berbicara lebih luas masalah hukum ini dengan yang menguasai fikih. Guru kita kita punya dari Sakinah guru yang
ahli di dalam hukum Islam. Nah, Bapak yang Ibu, nah yang terbunuh tadi keharusannya membayar denda, ya, supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan untuk membalas dendam, karena qisas tadi bukan berarti balas dendam, tapi adalah keadilan yang membunuh dibunuh, nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, Bapak dan Ibu, pintu maaf sebenarnya adalah mengukuhkan prinsip-prinsip keimanan dan prinsip-prinsip ukhuwah persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan itu didasarkan kepada keimanan. Nah, karena itu qisas tadi tidak berarti balas dendam, tapi didasarkan keimanan bahwa di dalam qisas itu sebenarnya ada filosofi keberlanjutan hidup. Nah, karena itu di dalam ayat berikutnya para ibu disebutkan bahwa walakum fil qisas hayatun, ya. Bagi kamu dalam persoalan qisas itu, nyawa dibalas dengan nyawa, dibayar dengan nyawa, ada keberlanjutan hidup. Nah, apa artinya para ibu? Bahwa qisas itu nyawa dibalas dengan nyawa, yang membunuh dibunuh, yang merdeka dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Kalau itu tahu, ya, dan masih dalam prinsip keimanan dan tahu bahwa dia akan membunuh, dia akan dibunuh, mereka tidak akan jadi melakukan pembunuhan itu. Jadi itu artinya hayatun, ada keberlanjutan hidup. Jadi tidak serta-merta bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, tapi menyadarkan kita bahwa membunuh itu dicegah. Nah, pembunuh yang paling kecil setidaknya pembunuhan karakter, gitu ya. Nah, itu lain pula ceritanya. Dan ini peringatkan kepada orang-orang yang cendekiawan, yang cerdik, yang pintar, ya ulil albab. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut. Nah, itu persaudaraan tadi, itu prinsip-prinsip keimanan, akhirnya terbentuk keberlanjutan kehidupan dan persaudaraan di dalam Islam didasarkan kepada keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya persaudaraan yang abadi itu ada di dalam suasana kita beriman. Nah, para ibu. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu, ada sebagai tausiah cerita kecil, ya, berkenaan dengan kisah ini. Ketika Umar bin Khattab bersama sahabat yang lain sedang duduk bersandar di batang kurma dekat Masjid Nabawi. Rupanya Masjid Nabawi itu sekitar itu dulu banyak batang kurma, kalau sekarang udah kelihatan lagi, ya. Nah, para ibu, datang dua orang pemuda menggiring seorang pemuda yang lelaki yang lusuh, ya, lusuh, arti badan yang tak terurus, ya. Lalu dia langsung menghadap Umar bin Khattab. "Wahai Umar bin Khattab, kami datang kepada engkau minta keadilan dan minta diberlakukan qisas kepada pemuda ini." Nah, pemuda yang digiringnya tadi, dua orang pemuda, diapitnya lah pemuda ini dengan dua orang pemuda ini bersaudara, beradik kakak. Nah, para ibu, agak tercengang Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menceritakan seperti apa ceritanya. Itu tidak serta-merta hukum diberlakukan. Dalam penceritaannya, pemuda ini membunuh ayah saya. Itu pasalnya. Nah, ditanya oleh Umar bin Khattab kepada pemuda yang lusuh itu, apa benar? Iya, Amirul Mukminin, benar. Benar pemuda ini, dua pemuda ini. Lalu ditanya lagi, bagaimana engkau membunuh
ayahnya. Saya datang dari kampung yang jauh, mengurus urusan kaum dan urusan keluarga. Saya letih, saya ikatkan unta saya di batang kurma milik ayah orang yang berdua ini, pemuda yang berdua ini. Saya tertidur, ya, atau saya ada juga yang menyebut tidak tertidur, sedang mengurus yang lain untuk membebaskan kaumnya dari mungkin dari hutang piutang atau persoalan lain, ya, pada ibu. Dia lihat ke batang kurma tadi itu, ontanya sedang disembeli oleh orang tua dua pemuda tadi. Melihat itu kalap, ya, dia cabut pedangnya, dia bunuh pula orang tua itu. Akhirnya orang tua itu tewas bersama dengan matinya unta itu. Nah, para ibu, apa itunya? Benarkah begitu? Ya, pemuda ini tidak tahu, ya, tidak kasihan seperti itu, ya. Tapi diceritakan pengakuan yang jujur ini. Sadaqta, jadi engkau benar, engkau orang beriman dan benar, jujur, dia jujur. Kalau begitu, kepada engkau sesuai dengan permintaan dua pemuda ini, engkau dilakukan qisas. Yang membunuh nyawa dibayar dengan nyawa. Siap ya Amirul Mukminin, saya memang bersalah. Karena begitu, andaikan saya tadi lari bebas, bisa bebas. Tapi saat ini saya bebas, nanti di akhirat saya tidak akan pernah terbebas. Nah, seperti imannya, kuatnya. Tapi ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, bolehkah saya minta tangguh 3 hari saja, insya Allah. Saya pulang dulu ke kampung, saya bereskan urusan ini dengan kaum saya minta izin kepada ibu saya, dan minta izin kepada istri dan anak-anak saya, 3 orang anak saya. Nah, para ibu, cerita dia balik kampung, sudah selesai, dan dia berangkat pulang, balik ke peradilan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tadi, di Masjid Nabawi. Nah, para ibu, yang hukum harus dijalankan, ya, dijalankan. Tadi kata Umar bin Khattab, engkau pulang, siapa yang memberi zaman? Jaminan saya hanya perkataan, karena bagi umat Islam itu yang dipegang itu kata, janji. Janji itu tidak boleh mungkir. Nah, di dalam hukum tidak bisa hanya dengan kata saja, ya, dengan harus ada yang memberikan jaminan. Jadi kata Amirul Mukminin tadi sebelum dia pulang, siapa yang memberi jaminan terhadap pemuda yang bersalah dan akan diduga bersalah dan dia akan kembali pulang? Tidak ada satupun yang menjamin, ya. Kalau persaudaraan dalam Islam itu kau memberi jaminan kepada persaudaraannya. Dalam keadaan hening seperti itu muncullah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, para ibu, tercengang Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi betul, di paman Nabi lagi, ya. Nah, para ibu, memberikan jaminan. Kalau tidak datang pemuda ini, Abu Dzar yang dihukum mati, ya, membayar kesalahan pemuda itu. Pemuda ini memang seorang beriman dan muslim yang kuat. Pada dia kembali dan dia menunaikan janjinya, dan anak ibunya menangis, istrinya menangis, dan anak-anaknya sampai bahasa kitanya sampai bergantung dari kakinya, ya, dipegang-pegang kakinya, dihambat, gitu. Pada ibu menyedihkan, gitu, dan berurai air mata. Rupanya di jalan mungkin karena jauh, ya, untanya letih dan agak terlambat, ya. Nah, akhirnya orang melirik pada Abu Dzar, orang sangat menyayangkan pemuda itu belum datang juga. Akhirnya Abu Dzar datang ke peradilan. Pemuda ini belum datang karena janji saya akan menjamin dia nyawa, dibayar dengan nyawa. Saya siap dihukum mati. Nah, para ibu, tapi sebelum saya dihukum mati, saya sholat dulu, ya. Boleh, kata Umar bin Khattab. Nah, para ibu, nah, ada cerita saat akan melakukan hukum mati tadi itu, dan tali
gantungan sudah dibelitkan kepada leher, sudah dikalungkan ke leher Abu Dzar. Saat itulah nampak dari jauh seorang pemuda yang agak letih, ya, letih, datang. Nah, orang pada menoleh, tunggu, intazir, kata Umar bin Khattab, tunggu. Itu ada dia datang, seorang pemuda. Nah, para ibu datang dalam keadaan pemuda. Maaf ya Amir Mu'minin, saya terlambat karena jauh dan unta saya letih, ya, letih. Dan saya terlambat datang. Maafkan saya, maafkan saya. Nah, Amir Mu'minin paham. Nah, duduklah dulu. Nah, tali gantungan tadi dilepas dari Abu Dzar. Nah, duduk dalam keadaan itu kalau bahasa Minangnya ke ini, batanya lah piara, kok kabar undiang, sudah makan. Nah, itu mungkin saya makan bagai kepada ibu. Nah, para ibu, bagaimana engkau pasalnya terlambat? Kita kan tadi ibu saya sudah melepas, saya minta izin kepada anak dan istri, dan kondisi seperti ini dia pada meratap semua, gitu. Tapi saya harus, sebenarnya tadi saya bisa mengelak. Apakah engkau tidak ada niat untuk melarikan diri tadi? Godaan itu ada, tetapi alhamdulillah saya punya keimanan yang andaikan saya bebas, nanti di akhirat tidak akan pernah terbebas. Sedangkan engkau benar dan jujur, kata Abu. Lalu Umar bin Khattab melirik kepada, nah beginilah orang beriman itu memenuhi janji. Nah, Umar ditanya si Abu Dzar, kenapa engkau tadi memberi jaminan? Karena Islam itu menolong orang yang beriman yang sedang menghadapi kesusahan. Begitu iman, ini tanda kita bersaudara di dalam Islam. Saya siap untuk, karena janji saya, walaupun dia sudah datang, saya sudah siap untuk memenuhi hukuman qisas ini. Nah, para ibu, lalu ditanyalah pemuda itu. Demikian Abu Dzar menawarkan jiwanya untuk membela dia. Bagaimana dengan engkau? Kalau begitu ya Amirul Mukminin, saya mencabutlah tuntutan saya untuk tidak dilakukan qisas kepadanya. Ini sebuah pertanda, begitulah Islam mengajar kepada kita meminta maaf, memberi maaf, dan kita memberikan kemaafan padanya. Nah, para ibu, itulah innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang abadi itu hanya ada di dalam Islam. Nah, walaupun nyawa dibayar nyawa, tapi pintu maaf tetap dibuka. Nah, di Minangkabau sebenarnya para ibu, hukum seperti itu, kanun seperti itu sudah berlaku juga sebenarnya. Di dalam Undang 68 kan ada, ya, tikam bunuh. Ya, itu bisa dilakukan dengan nyawa, dibayar nyawa, dan bisa dengan kemaafan. Kalau tidak, setidaknya dengan denda. Karena itu para ibu, yang berlaku dulu di negeri kita, dulu tikam itu sebuah melukai seseorang yang tidak menghilangkan nyawa. Dendanya adalah 400 emas. Kalau sekarang berapa tuh nilainya? Dendanya 400 emas dan dibuang di negeri. Artinya tidak berguna lagi negeri. Dan membayarnya keluarga. Kalau yang membunuh, ya tikam bunuh itu melukai orang dan menghilangkan nyawa. Maka dendanya, kalau diberi kemaafan, dendanya adalah 800 emas dan dibuang di negeri. Nah, seperti itu. Jadi kepada ibu, itu adalah bukan dendam, ya, tetapi adalah nyawa dibayar nyawa. Itu di dalamnya ada kehidupan. Orang waspada untuk tidak melakukan tikam bunuh, menandai kita bersaudara dalam Islam. Pintu maaf tetap terbuka. Nah, para ibu, mari kita kembangkan senantiasa memberi maaf. Kalau kita memberi maaf, tidak ada lagi tersisa kesalahan kepada orang lain kepada kita. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.